Bab 3205. Ubah tanda tanganmu. Mileye menatap kitab alam semesta di tangannya, tetapi tetap tenang tanpa berkata-kata. Bencana datang dari timur. Tamu yang datang pasti merupakan ahli yang tidak bisa diatasi oleh Istana Dao. Apakah dia ingin menghadapinya? Tentu saja. Apakah dia takut? Apa-apaan? Mileye tersenyum ringan, jadi terima kasih banyak. Kitab alam semesta ini tepat untuk ditempatkan di Akademi Guanxuan, tentu saja, dengan sedikit perubahan pada nama penulisnya. Tidaklah berlebihan untuk mengharapkan manfaat dari sikap yang begitu hebat dan tidak egois, bukan? Pada saat ini, seorang lelaki paruh baya dengan rambut acak-acakan langsung memasuki istana. Di sekelilingnya, para master dari Istana Dao datang bersama, tetapi mereka diinstruksikan untuk mundur oleh pemimpin istana. Lelaki paruh baya dengan rambut berantakan langsung fokus pada kitab alam semesta di tangan Mileye, dan dia menatap Mileye, "Bawa ke sini." Mileye melirik lelaki itu sejenak, lalu berkata, "Kamu berangan-angan." Lelaki itu terkejut sejenak, kemudian menyeringai, "Siapa yang memberimu keberanian?" Setelah berkata begitu, dia menggenggam tangannya menjadi genggaman, siap untuk bertindak, tetapi pada saat itu, Tu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata lelaki itu tiba-tiba menyipit, dia menggebrakkan tangan kanannya dengan pukulan. Dengkurlah. Dengan satu pukulan ini, kekuatan mengerikan meledak di sekitar istana itu seketika hancur berantakan. Namun segera setelahnya, situasi kembali tenang. Sekarang, Tu sudah berada di belakang lelaki itu dan di antara alis lelaki itu, ada sebilah pedang yang terpasang. Sebuah pedang. Melihat adegan ini, pemimpin istana di sampingnya segera mengernyitkan kening dengan serius. Lelaki itu terlihat agak tidak percaya pada Mileye ini. Tu bersiap untuk bertindak dan tiba-tiba Mileye menggelengkan lengan bajunya. Sebuah sinar pedang langsung melayang dari tenggorokan lelaki itu. Slicer. Kepala lelaki itu terlepas dan darah segar tersebar di lantai. Mileye melihat ke arah Tu, tersenyum, "Urusan pembantaian, biar aku yang tangani." Tu mengangguk sedikit, "Baik." Mileye menyimpan kitab alam semesta, lalu memandang pemimpin istana. "Pemimpin istana, di masa depan aku ingin membuka akademi di tepi alam semesta ini. Akademiku akan dinamai Akademi Guanxuan. Saat itu, aku harap pemimpin istana bisa memberikan bantuan." Pemimpin istana melirik Mileye, "Pasti." Mileye tersenyum, "Jadi terima kasih banyak." Setelah berkata demikian, ia memandang Tu, "Ayo pergi." Tu mengangguk sedikit dan saudara-saudara itu bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba, pemimpin istana berkata, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak penasaran siapa dia?" Mileye melihat sebentar ke mayat lelaki di kejauhan, lalu berkata, "Tidak tertarik." Pemimpin istana berkata dengan serius, "Orang ini memiliki latar belakang yang sangat rumit." Mileye tersenyum, "Latar belakangku juga tidak sederhana." Pemimpin istana terdiam. Tiba-tiba, Tu berkata, "Siapa dia? Aku akan membunuhnya." Mileye. Pemimpin istana ragu sejenak, lalu berkata, "Dia berasal dari kuil Sein terdahulu, sebuah kekuatan misterius dari zaman kuno. Pada awalnya, kekuatan istana Dao di tepi alam semesta dikalahkan oleh mereka. Sekte Taoisme dikalahkan oleh mereka." Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening, "Sangat kuat, ya?" Pemimpin istana mengangguk, "Ya. Kekuatan ini sangat kuno dan di dalam kuil mereka penuh dengan pejuang fanatik yang doyan berperang. Pada masa itu, mereka bertarung melawan istana Dao selama ribuan tahun dan pada akhirnya, kekuatan istana Dao di tepi alam semesta itu dihancurkan oleh mereka semua." Mileye berkata pelan, "Jika aku membunuh orang-orang mereka,
mereka pasti akan membalas dendam padaku. Pemimpin istana melihat Mileye, ingin memberitahu bahwa orang-orang ini bukan yang bisa kamu bunuh. Mileye menggelengkan kepala dengan senyum, "Lydia, ayo pergi." Tu mengangguk sedikit. Kedua saudara itu pergi langsung. Melihat mereka berdua pergi, pemimpin istana tetap terkejut. Wanita ini terlalu kuat dan tidak terduga. Ketika saudara-saudara itu baru saja meninggalkan istana Dao, aura yang sangat tua langsung mengunci mereka berdua. Melihat ini, Mileye mengernyitkan kening. Dia melihat ke atas. Di dalam kedalaman bintang, ada bayangan ilusi besar yang muncul. Bayangan ilusi menatap Mileye dan Tu tanpa berbicara. Tu memandang bayangan ilusi, datang untuk membalas dendam. Bayangan ilusi tersenyum ringan, seperti yang kamu inginkan. Setelah berkata begitu, dia menghilang secara diam-diam. Mileye menghadap ke arah Tu, tetapi Tu berkata, "Kak, aku harus pergi." Wajah Mileye langsung menjadi gelap. "Kamu baru saja membuat orang bersiap untuk balas dendam dan sekarang kamu mau pergi. Apakah kamu sedang menjebak aku?" Tu tersenyum pahit. "Awalnya aku ingin tinggal lebih lama, tapi ada perubahan rencana, aku harus pergi lebih awal." Mileye agak heran, "Ada apa?" Tu berkata dengan suara berat, "Urusan dunia ilusi dan dunia nyata." Mileye ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Tu tersenyum, "Kak, tunggu sampai aku selesai dengan urusan ini, aku akan mencarimu lagi." Setelah berkata demikian, dia langsung berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di ujung langit. "Pergi." Wajah Mileye langsung menjadi gelap. Yah, gadis ini pasti menjebaknya. Namun secara logika, ini tidak normal. Tahukah Anda, gadis ini baru saja berencana pergi ke kuil Sein bersamanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Setelah sejenak berdiam, Mileye berbalik dan kembali ke istana Dao. Melihat Mileye kembali, pemimpin istana sedikit terkejut dan bertanya heran, "Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin lebih memahami kuil Sein itu." Pemimpin istana menjawab, "Tadi kamu bilang tidak tertarik." Ketika dia mengatakan itu, dia sepertinya teringat sesuatu dan langsung berhenti. Setelah sejenak berhenti, pemimpin istana berkata, "Gadis itu." Mileye tertawa, "Dia pergi menyelesaikan beberapa urusan, dia akan kembali dalam beberapa hari." Pemimpin istana terdiam. Mileye berkata, "Pemimpin istana, ceritakan tentang kuil Sein itu." Pemimpin istana mengangguk, "Kuil yang bisa menjadi ancaman bagi Tuan Muda Ye seharusnya adalah 4 orang suci. Setelah alam teknik Tao, ada orang suci, sedangkan kuil Sein memiliki 4 orang suci. Tentu saja, ini terjadi ratusan ribu tahun yang lalu dan sekarang, aku tidak tahu berapa banyak master yang ada di kuil mereka." Orang suci. Mileye merenung. Kekuatan sekarang, tingkat teknik Dao tidak lagi menjadi ancaman. Tetapi alam suci pertama, dia belum pernah menghadapinya, sulit untuk mengatakan. Pemimpin istana dengan baik mengingatkan, "Tuan Muda Ye, gadis itu seharusnya tidak ada masalah menghadapi kuil Sein." Mileye tersenyum, "Aku tahu." Pemimpin istana mengangguk sedikit tanpa mengatakan lebih banyak. Mileye berkata dengan tersenyum, "Aku pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Dia telah memutuskan untuk mempraktikkan kitab alam semesta dan untuk melakukannya, dia harus pergi dan mengambil menara kecil terlebih dahulu. Saat ini, menara kecil masih ada di tubuh Laura. Melihat Mileye pergi, pemimpin istana mengernyitkan kening sedikit, tetapi tidak berpikir terlalu banyak, dia berbalik dan pergi. Karena ini bukan lagi urusannya. Meskipun kitab alam semesta telah dikirimkan, isinya itu telah dia catat.
Dan alasan dia mengirimkannya adalah untuk menghindari masalah. Selama kitab alam semesta tidak dibuka, disimpan di istana Dao adalah aman, tetapi sekarang kitab alam semesta sudah dibuka, itu tidak aman lagi. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengirimkannya. Kembali ke Akademi Guanxuan, Mileye segera menemui Laura dan saat ini Laura masih berada di dalam menara kecil, berlatih. Mileye tidak mengganggu Laura, dia mengambil kembali menara kecil itu tanpa mengganggu Laura. Mileye mencari tempat yang tenang, lalu mulai berlatih teknik inti universal ini. Teknik inti universal. Ketika Mileye baru akan berlatih, Pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata, "Kamu benar-benar mendapatkan teknik inti ini." Mileye mengerutkan kening, "Kamu tahu teknik inti ini?" Pena Dao berkata dengan suara berat, "Teknik inti ini juga ditulis olehku." "Oh tidak, itu ditulis oleh tuanku menggunakanku." Mileye wajahnya penuh dengan garis hitam, "Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya?" Pena Dao berkata, "Kamu juga tidak pernah bertanya." Wajah Mileye semakin gelap. Sial. Pena Dao ini benar-benar memiliki sikap yang sangat berani dan tidak terikat. Pena Dao berkata, "Kitab alam semesta ini ditulis oleh tuanku untuk seseorang yang sangat istimewa pada masa itu, tak terduga kamu bisa mendapatkannya." Mileye agak penasaran, siapa orang yang istimewa itu? Pena Dao berkata, "Aku tidak tahu." Wajah Mileye mengerut. Pena Dao melanjutkan, "Ketika kamu menggunakan stempel Dao untuk berlatih teknik inti ini, itu sangat menakjubkan." Mileye sedikit terkejut, lalu segera menggunakan stempel Dao-nya, kemudian mengaktifkan teknik inti universal ini. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyusut karena dia menyadari bahwa dengan bantuan stempel Dao, seluruh atmosfer dalam menara kecil ini seakan-akan membanjiri padanya seperti air pasang. Mileye langsung terpaku. Pena Dao berkata, "Stempel Dao ini memiliki aura tuan yang bisa membantumu meningkatkan kecepatan setidaknya 10 kali lipat." Mendengar ini, Mileye melihat stempel Dao di tangannya, tersenyum penuh makna, "Ini benar-benar barang bagus." Pena Dao berkata, "Tentu saja, ini tidak hanya sebagai simbol identitas sekte Taoisme, tetapi juga sebagai kunci." Kunci. Wajah Mileye menjadi kerut, "Apa kunci?" Pena Dao tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, sikap Pena Dao ini tidak begitu teguh, kamu harus berhati-hati, jangan sampai suatu hari kita bertentangan dengan Tuan Pena Kebenaran Agung, ia akan menusukmu dari belakang." Pena Kebenaran Agung. Mileye tersenyum, "Pena kecil, sepertinya kita meremehkanmu. Kamu tahu banyak hal ya?" Pena Kebenaran Agung berkata, "Ini adalah kunci. Tuan pernah berkeliling di alam semesta dan meninggalkan beberapa hal di beberapa tempat dan stempel Dao ini adalah kunci pembukaannya." Mileye agak penasaran, di mana ditinggalkannya. Pena Dao berkata, "Aku tidak terlalu yakin tentang detailnya." Mileye mengerutkan kening. Pena Kebenaran Agung tersenyum pahit, "Aku benar-benar tidak tahu. Saat dia meninggalkan hal-hal itu, aku tidak di sana. Selain itu, meskipun aku adalah Pena Dao, Tuan juga tidak selalu membawaku. Apakah kamu akan membawa pena setiap hari?" "Biasanya aku tinggal di dalam ruang buku Tuan." Mileye terdiam. Nampaknya status Pena Dao ini memang tidak terlalu tinggi. Pena Dao melanjutkan, "Sejatinya, aku hanyalah sebatang pena yang agak istimewa, itu saja." Mileye tertawa, "Jadi apa rencanamu selanjutnya?" Pena Dao berkata, "Ikuti saja kamu." Mileye wajahnya penuh dengan garis hitam. Pena Dao tersenyum pahit, "Tenang saja, aku tidak akan mengkhianati kamu, dan selain itu, kamu tidak perlu terlalu peduli tentang ini."
Aku hanya sebatang pena, bahkan jika aku mengkhianati, itu tidak akan berpengaruh padamu. Sebaliknya, aku pikir kamu perlu hati-hati dengan menara kecil ini. Menara kecil langsung marah, anak nakal, apa maksudmu? Pena Dao berkata dengan tenang, tidak ada maksud apa-apa, aku hanya memberi peringatan. Menara kecil tersenyum dingin, ingin mencari masalah. Aku dan Tuan pernah mengalami begitu banyak hidup dan mati bersama-sama. Aku dan Tuan, itu adalah ikatan hidup dan mati, bahkan pada masa sulit dulu, aku tidak pernah mengkhianati Tuan. Dan sekarang, hari-hari sudah membaik. Bagaimana mungkin aku mengkhianati Tuan dalam situasi seperti ini? Sekarang mengikuti Tuan muda, dalam era ini, aku, menara kecil, sudah dapat dianggap sebagai tokoh senior di keluarga yang, bukan begitu. Di keluarga yang, meskipun aku tidak memiliki jasa, setidaknya memiliki pengorbanan, bukan? Aku ingin mendapatkan beberapa keuntungan, apakah itu terlalu berlebihan? Mileye wajahnya penuh dengan garis hitam, tidak ada keuntungan atau kerugian, menara kecil, kamu keluar jalur. Menara kecil terdiam. Sial. Anjing ini benar-benar mengacau. Tanda hubung 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 tanda hubung. Bersambung.